Anak lelaki sang miliarder meludahi semua pengasuh, semua tanpa terkecuali. Namun ketika Sari menaiki tangga dengan seragam cleaning service berwarna biru, bocah itu langsung merentangkan tangan, mencium pipinya, dan tertidur seolah baru pertama kali menemukan pelukan yang sesungguhnya. Sari hanya ingin uang untuk membeli obat ibunya. Namun tanpa disadari, ia melangkah masuk ke dalam dunia di mana kasih sayang dianggap skandal dan mencintai seorang bayi bisa merenggut harga dirinya. Kisah-kisah kami telah menjangkau jauh. Dari mana kamu menonton hari ini? Bagikan di kolom komentar. Tidak. Teriakan melengking Rizky membelah udara. Penthouse mewah di kawasan Sudirman. Bocah yang baru berusia tahun sak bulan itu merah padam karena terus menangis. Kedua tangan mungilnya mengepal dan bergerak-gerak di udara seolah ia tengah melawan seluruh dunia. Hendra berdiri di sana dengan setelan jas seharga Rp juta yang sudah penuh noda bubur bayi yang dimuntahkan anaknya. Miliarder paling disegani di Jakarta itu tampak seperti pria yang kalah. Tangannya gemetar perlahan saat menatap sang pewaris yang menolak segalanya dan semua orang. Pak Hendra, saya sudah tidak tahan lagi, teriak Mega, pengasuh yang baru dikontrak seminggu lalu. Ia adalah yang ke-8 dalam 2 bulan. Anak ini Tidak normal. Dia menggigit saya, mencakar saya, meludahi saya. Saya mengundurkan diri. Perempuan berusia 41 tahun itu dengan gelar sarjana PhD dan pengalaman 15 tahun membanting celemeknya ke lantai dan keluar sambil membanting pintu. Suara hak sepatu menggema di sepanjang koridor hingga menghilang di balik pintu lift. Hendra menatap anaknya yang terus menangis dengan putus asa di dalam tempat tidur bayi impor. Apartemen seluas 16 meter persegi itu tidak pernah terasa sesepi dan sedingin ini. Rizky, tolong ayah ada di sini. Gumam Hendra sambil mengulurkan tangan untuk menggendong bocah itu. Namun Rizky menjauh, melempar tubuhnya ke belakang dan menangis semakin keras. Memang selalu begitu. Sejak Lestari meninggal setahun lalu, bocah itu tidak mau menerima siapapun. Tidak ayahnya. Tidak pengasuh berpengalaman. Tidak pula perawat pribadi. Hendra duduk di kursi kulit di samping tempat tidur bayi dan mengusap rambutnya yang mulai memutih. Usianya 62 tahun dan ia mengendalikan sebuah kerajaan bisnis yang menggerakkan triliunan rupiah, bisa membeli perusahaan utuh hanya dengan satu panggilan telepon. namun tidak mampu menenangkan anaknya sendiri. Ya Allah. Lestari, apa yang harus aku lakukan? Bisiknya menatap foto sang istri di meja. Nakas. Dia tidak mau menerima aku, tidak mau menerima siapapun. Dia sedang berubah menjadi anak yang pemarah dan aku tidak tahu bagaimana cara membantunya. Tangisan Rizky sedikit mereda seolah ia mendengar keputusasaan dalam suara ayahnya. Hendra memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekat kembali. Kamu kangen mama kan, nak? Hendra menyentuh lembut tangan mungil sang bayi. Ayah juga kangen. Setiap hari ayah selalu merindukannya. Rizky menatap ayahnya dengan mata kecil yang hijau, penuh air mata. Sesaat Hendra merasa akhirnya berhasil membangun koneksi. Namun kemudian bocah itu mulai menangis lagi lebih keras dari sebelumnya. Pak Hendra, suara Bu Ratna sang asisten rumah tangga kepala terdengar dari pintu. Maaf mengganggu, tapi perusahaan jasa kebersihan baru saja menelepon ada masalah dengan petugas kebersihan shift pagi. Dia tidak bisa datang hari ini. Hendra menghela napas. Lalu bagaimana? Rumah ini sudah berantakan karena kekacauan dengan pengasuh tadi. Mereka akan mengirim seseorang dari shift malam sebagai pengganti. Seorang gadis bernama Sari. Dia sudah bekerja di sini beberapa bulan, tapi selalu shift malam, jadi Bapak belum pernah melihatnya. Terserah
saja. Hendra menjawab dengan lelah. Tolong minta dia tidak membuat. Kalau Rizky berhasil tidur dengan keajaiban, saya tidak mau ada yang membangunkannya. Bu Ratna pergi dan Hendra kembali memusatkan perhatian pada anaknya. Bocah itu mulai serak karena terlalu lama menangis, namun tidak berhenti juga. Seolah seluruh rasa sakit yang ia rasakan karena kehilangan ibunya mengalir keluar dalam bentuk teriakan. Ayah tidak tahu harus berbuat apa. Rizky, Hendra mengakui, merasakan matanya sendiri mulai berkaca-kaca. Ayah sudah mencoba segalanya, pengasuh terbaik, dokter terbaik, mainan terbaik, tapi tidak ada yang berhasil. Kamu tidak mau apapun yang ayah tawarkan. Hendra mengambil ponsel dan menelepon asisten pribadinya. Wati, membatalkan semua pertemuan minggu depan. Aku akan di rumah sampai masalah dengan anakku ini selesai. Tapi Pak, ada pertemuan dengan investor asing dari Jepang. Batalkan semua. Hendra membentak. Kehilangan kesabaran. Anakku jauh lebih penting dari bisnis apapun. Ia telepon dan kembali mendekati tempat tidur bayi. Rizky mulai kelelahan, namun masih merenggek pelan. Hendra, sekali lagi, mencoba menggendong bocah itu, namun Rizky mengkerut dan mulai menangis lagi. Tidak apa-apa, Nat. Ayah akan tetap di sini menemanimu sampai kamu tenang, kata Hendra duduk di lantai di samping tempat tidur bayi. Ayah tidak akan pergi dari sini, janji. Dan di sanalah, pria paling berkuasa di Jakarta itu duduk di lantai marmer penthouse-nya, mendengarkan tangisan anaknya yang tak terbendung dan merasa menjadi ayah paling gagal di dunia. Sari berada di dalam lift servis, naik menuju lantai paling atas, gedung paling mewah di kawasan Sudirman. Ia menggenggam rak troli perlengkapan kebersihan dan berusaha tidak memikirkan betapa lelahnya ia. Ia hanya tidur 3 jam. Setelah melewatkan malam di rumah sakit bersama ibunya, Sari nak, kamu perlu istirahat sebentar, kata suster tadi. Ibumu stabil, pulanglah. Namun Sari tidak punya rumah untuk dituju. Ia punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Selalu ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Begitulah keadaannya. Sejak penyakit langka ibunya terdeteksi, SAS bulan lalu. Setiap rupiah ekstra yang berhasil ia kumpulkan digunakan untuk obat-obatan eksperimental yang tidak ditanggung BPJS. Lift berhenti di lantai. Biabusta dan Sari keluar bersama trolinya. Ya, sudah sangat mengenal koridor servis itu. Dia bekerja di sana selama 4 bulan. Selalu shift malam ketika para penghuni sedang tidur. Itu adalah pekerjaan yang sunyi dan menyendiri persis seperti yang ia sukai. Namun hari ini ada sesuatu yang berbeda. Ada banyak keributan yang berasal dari apartemen Pak Hendra, teriakan anak kecil, dan suara orang dewasa yang emosi. Sari sedang menyimpan perlengkapan kebersihan di lemari ketika mendengar langkah kaki terburu-buru di koridor utama. Seorang wanita berpakaian rapi dengan hak tinggi berlari melewatinya menuju lift utama. Sudahku bilang ini tidak akan berhasil. Wanita itu berbicara di telepon dengan jelas. Terdengar kesal. Anak itu tidak mungkin diurus. Tidak ada pengasuh yang sanggup bertahan. Anak itu sudah hopeless. Wanita itu masuk ke lift dan menghilang. Sari berdiri di sana sambil memikirkan apa yang baru saja ia dengar. Ia tahu bahwa Pak Hendra adalah duda yang memiliki seorang anak kecil. Bu Ratna, sang asisten rumah tangga kepala pernah bercerita tentang kesulitan yang ia hadapi dalam merawat anak itu sendirian. Tangisan bayi itu terus terdengar dari itu. Itu adalah suara yang memilukan hati, putus asa, dan tidak terbendung. Sari sangat mengenal jenis tangisan seperti itu. Itu adalah suara yang ia sendiri keluarkan sewaktu kecil, setelah ayahnya pergi dan meninggalkan
Ia dan ibunya sendirian di dunia anak ini sedang menderita, gumamnya. Pada diri sendiri sambil merapikan kain pel. Sari besar di Tambora di sebuah rumah kecil di mana uang selalu kurang. Ibu Sumiati bekerja sebagai pembantu rumah tangga di 3 rumah yang berbeda untuk bisa membayar tagihan. Berkali-kali Sari ditinggal sendirian, menangis karena rindu ibunya dan takut dengan apa yang mungkin terjadi. Jangan menangis, nak. Ibu Sumiati selalu berkata begitu ketika pulang ke rumah dan mendapati Sari dengan mata merah. Ibu sudah ada di sini sekarang, semua akan baik-baik saja. Dan memang begitu adanya. Dalam pelukan ibunya, Sari merasa aman dan dicintai. Itulah yang tak dibutuhkan bayi itu. Seseorang yang membuatnya merasa aman. Tangisan itu berhenti beberapa menit dan Sari mengira anak itu sudah tertidur, namun segera dimulai lagi, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Ia bisa mendengar suara Pak Hendra berusaha menenangkan anaknya. Namun, sepertinya tidak ada yang berhasil. Sari selesai merapikan perlengkapan dan mulai membersihkan koridor servis. Itu pekerjaan sederhana, namun ia melakukannya dengan hati-hati dan penuh dedikasi. Ia harus mempertahankan pekerjaan ini. Ini adalah pekerjaan terbaik yang pernah ia dapatkan dan gajinya sangat membantu menutup biaya rumah sakit. Sambil mengepel lantai, ia memikirkan ibunya yang terbaring di ranjang putih itu setiap hari semakin kurus dan rapuh. Para dokter mengatakan bahwa pengobatan eksperimental adalah satu-satunya harapan, namun biayanya sangat mahal. Sari menghitung dalam kepalanya dengan gaji dari pekerjaan kebersihan dan uang yang ia peroleh dari mencuci pakaian tetangga. Ia hanya bisa membayar separuh dari yang dibutuhkan. Ya, Allah, beri aku kekuatan untuk mendapatkan sisanya sih. Berdoa dalam hati, aku tidak boleh kehilangan ibuku. Dia adalah satu-satunya yang aku miliki. Ponselnya bergetar. Ada pesan dari suster rumah sakit. Sari, ibumu sudah bangun dan menanyakan kamu. Dia baik-baik saja, tapi ingin melihatmu. Sari tersenyum untuk pertama kalinya hari ini. Ibu Sumiati sudah bangun dan menanyakannya. Itu berarti beliau merasa lebih baik. Mungkin obatnya mulai bekerja. Tangisan bayi itu kini semakin lemah. Seolah anak itu mulai kelelahan. Sari selesai membersihkan koridor dan menyimpan trolinya di lemari. Besok ia akan kembali untuk shift berikutnya, berharap bisa mengumpulkan sedikit lebih banyak uang untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Namun entah mengapa ia tidak bisa berhenti memikirkan bayi yang menangis sendirian di penthouse mewah itu. Uang bukan segalanya dalam hidup. Kadang orang paling kaya di dunia sebisa menjadi orang yang paling miskin dalam hal kasih sayang. Pukul 2 dini hari, ponsel Sari berdering. Ia sedang menyelesaikan lipatan pakaian yang telah ia cuci untuk tetangganya ketika melihat nama supervisor perusahaan kebersihan layar. Sari, aku butuh kamu pergi ke Sudirman sekarang, kata Bu Yuli. Ada pipa yang bocor di apartemen Pak Hendra dan semuanya tergenang air. Petugas kebersihan shift pagi sedang sakit dan kamu satu-satunya yang bisa. Sari melirik jam. Ia baru saja pulang dari rumah sakit di mana ia menghabiskan seluruh sore bersama ibunya, Ibu Sumiati. Sedikit lebih baik, namun masih sangat lemah. Saya bisa pergi. Apa tepatnya? Masalahnya, pipa di bak cuci dapur bocor dan air menyebar ke ruang tamu Pak Hendra. Panik karena bisa merusak perabot mahalnya. Dia bilang akan membayar ekstra bagi yang mau datang sekarang untuk menyelesaikannya. Sari tidak perlu berpikir 2 kali. Uang ekstra adalah persis apa yang ia butuhkan. Saya berangkat sekarang. 1 menit kemudian, ia sudah berada di dalam lift service di gedung. Ia
naik dengan troli penuh. Perlengkapan untuk menangani kebocoran. Bu Ratna menyambutnya di pintu belakang. Dengan tampang sangat khawatir. Syukurlah kamu datang, Sari. Situasinya sekali. Ir sudah sampai ke ruang tamu. Di mana Pak Hendra? Di kamarnya. Sedang berusaha menidurkan Rizky. Pengasuh ke-9 datang 2 jam lalu. Tapi bocah itu tidak berhenti menangis. Kasihan, dia sudah kelelahan. Sari mengikuti Bu Ratna ke dapur dan melihat sejauh mana masalahnya. Memang ada air di mana-mana. Lantai marmer itu terendam dan air mengalir ke arah perabot ruang. Saya mulai dari sini dulu lalu. Saya keringkan semuanya, kata Sari. Sudah menarik perlengkapan dari troli. Tolong jangan berisik. Bapak sangat gugup dan kalau bayi itu bangun akan kacau sekali. Sari mulai bekerja dalam diam. Menyedot air dengan penyedot khusus, dan mengeringkan lantai dengan kain penyerap. Itu pekerjaan berat. Namun ia sudah terbiasa. Sejak kecil, ia sudah belajar bahwa kerja keras adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan sesuatu dalam hidup. Setelah sejam, dapur sudah kering. Sari mengambil perlengkapan dan meneruskan ke ruang tamu, mengeringkan setiap sentimeter yang basah. Perabotnya memang benar-benar mahal seperti yang Bu Ratna katakan. Sofa, kulit impor, karpet Persia, karya seni di dinding. Ini adalah dunia yang sama sekali berbeda dari dunianya. Sedang melewati koridor yang menuju ke kamar-kamar ketika mendengar suara dari kamar baik. Pintunya terbuka sedikit dan ia bisa melihat seorang wanita muda. Berpakaian rapi sedang berbicara. Aku tahu ini sulit, Ibu, tapi gajinya sangat bagus, kata wanita itu. Dengan suara pelan. Tinggal tahan. Sampai besok pagi saja, terus. Aku minta berhenti. Anak ini memang benar-benar tidak mungkin diurus. Sari berhenti. Bergerak. Wanita itu adalah pengasuh baru dan ia ada di sana hanya demi uang. Tanpa benar-benar peduli pada si anak. Tidak. Dia tidak Tidur. Dia ada di sana. Di tempat tidur bayi, bergerak-gerak, dan mengeluarkan suara aneh. Nanti atau lusa, dia pasti menangis lagi. Nanti aku pura-pura bangun dan ke sana untuk menenangkannya. Sari merasakan amarah tumbuh di dadanya. Bagaimana seseorang bisa begitu dingin terhadap anak kecil yang jelas-jelas sedang menderita? Saat itulah Rizky terbangun dan melihat pengasuhnya sedang menelepon sambil membelakanginya. Wajah mungilnya menegang dan Sari tahu dalam hitungan detik ia akan menangis. Namun, sebelum itu terjadi, mata kecil Rizky bertemu dengan matanya melalui celah pintu yang seolah waktu berhenti sejenak. Rizky menatapnya dengan rasa ingin tahu yang belum pernah Sari lihat di mata anak sekecil itu. Seolah ia tahu bahwa Sari berbeda dari orang-orang lain yang pernah datang dan pergi. Sekarang, naluriah, Sari menempelkan jari ke bibirnya dan berbisik pelan. Tidak apa-apa sayang. Mengejutkannya Rizky tidak menangis. Sebaliknya, ia perlahan berdiri di dalam tempat tidur bayinya. Sambil berpegangan pada jeruji dan terus menatapnya. Mata kecilnya bersinar dengan kecerdasan yang mengagumkan untuk seseorang yang masih sekecil itu. Pengasuh itu masih berbicara di telepon. Sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Sari tahu ia seharusnya melanjutkan pekerjaannya dan tidak ikut campur. Namun, ada sesuatu yang menariknya ke arah bocah itu. Mungkin caranya menatap seolah ia sedang meminta tolong secara diam-diam. Rizky mengulurkan kedua tangan mungilnya ke arahnya dan bergumam sesuatu yang tidak dapat dipahami. Sari menoleh ke memastikan tidak ada yang melihat dan melangkah masuk ke dalam. Halo kecil, bisiknya, kamu tidak bisa tidur ya? Inilah momen yang akan mengubah segalanya bagi mereka bertiga.
Rizky menatap Sari beberapa detik lagi, seolah sedang mengambil keputusan penting. Kemudian mengejutkan Sari. Ia mulai merangkak di dalam tempat tidur. Bayinya hingga semakin dekat ke jeruji tempat Sari berdiri. Pengasuh itu masih menelepon, mengeluh kepada ibunya tentang pekerjaannya. Aku bersumpah, setelah ini aku tidak akan pernah lagi mau mengurus anak bermasalah. Ayahnya neurotik dan anaknya tidak bisa dikendalikan. Sari ingin mengatakan sesuatu, namun menahan diri. Itu bukan urusannya. Iyas ada di sana hanya untuk membersihkan air dan pergi. Moon ketika ia menatap Rizky lagi, ia melihat bocah itu sudah berdiri di dalam tempat tidur bayi dan sedang mengulurkan kedua tangan. Mungilnya ke arahnya. Kamu mau aku gendong? Bisik Sari melirik ke arah pengasuh yang masih terganggu. Rizky bergumam sesuatu dan semakin jauh mengulurkan tangannya. Sari ragu. Bukan tugasnya mengurus anak itu dan ia bisa mendapat masalah. Namun caranya menatap sungguh tidak tertahankan. Ia meletakkan kain pel di lantai dan merentangkan tangannya. Rizky langsung melompat ke depan, sepenuhnya percaya bahwa Sari memeluknya dengan hati-hati. Terkejut betapa ringan dan mungilnya ia. Hai, malaikat kecil. Bisiknya di telinga bocah itu. Kamu pintar sekali, ya? Rizky meringkuk di pelukannya. Seolah itulah tempat paling. Tangan-tangan mungilnya mencengkeram kaos sederhana Sari dan ia menyandarkan kepalanya di bahu Sari. Untuk pertama kalinya sejak Sari datang, bocah itu tampak benar-benar. Kamu kok bisa setampan dan semanis ini? Gumam Sari mengayunnya perlahan untuk menenangkannya lebih jauh. Pasti kamu hanya ingin sedikit kasih sayang, kan? Saat itulah pengasuh itu mengakhiri panggilan teleponnya dan berbalik ketika melihat Mas Sari menggendong Rizky. Wajahnya pucat pasti. Terkejut, kamu ngapain di sini? Siapa? Kamu? Tanya pengasuh itu sambil bangkit cepat dari kursi. Maaf, saya dari kebersihan. Saya lewat sini dan mendengar dia sudah bangun. Jelas Sari mencoba mengembalikan Rizky ke tempat tidur bayinya. Namun bocah itu semakin erat mencengkeramnya dan mulai merenggek. Ketika menyadari ia akan dikembalikan, dia tidak mau saya taruh di tempat tidur bayi, kata Sari dengan bingung. Memang tidak mau. Anak ini memang tidak bisa diurus. Sini biar aku pegang. Pengasuh. Itu mengulurkan tangan untuk mengambil Rizky. Namun ketika Rizky melihat pengasuh itu mendekat, ia berbalik sepenuhnya ke arah Sari dan bersembunyi di lehernya. Jelas ia tidak mau pergi ke pelukan wanita yang lain. Itu aneh sekali, gumam sang pengasuh. Dia biasanya tidak mau menerima siapapun. Saat itulah Hendra muncul di pintu. Rambutnya berantakan dan ia tampak kelelahan. Ia mendengar suara-suara dari kamar anaknya dan datang untuk melihat apa yang terjadi. Ada apa ini? Tanya Hendra. Berhenti di pintu ketika melihat. Oh, saya bisa jelaskan. Sari mulai berkata. Namun dipotong oleh Rizky. Bocah itu berbalik untuk melihat ayahnya dan alih-alih menangis seperti biasanya, ia tersenyum, senyum kecil. Namun tulus. Kemudian, mengejutkan semua orang di ruangan itu. Rizky mencondongkan tubuhnya ke depan dan menempelkan bibirnya di pipi Sari. Sebuah ciuman lembut dan polos namun sungguh-sungguh sebuah ciuman. Keheningan yang menyusul sungguh sempurna. Hendra berdiri di pintu dengan mata terbelalak. Pengasuh itu membuka mulutnya. Namun tidak ada suara yang keluar dan Sari merasakan jantungnya berdegup kencang karena terharu. Dia menciummu. Hendra berbisik seolah tidak
percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Saya tidak tahu kenapa dia melakukan itu. Sari gagap sama sekali tidak tahu harus bagaimana. Dia tidak pernah melakukan itu kepada siapapun. Hendra terus mendekat. Perlahan. Bahkan kepada saya pun dia tidak pernah melakukannya. Rizky menatap ayahnya lalu menatap Sari seolah sedang membandingkan keduanya. Kemudian, ia mengulurkan satu tangan mungilnya ke arah Hendra, namun tetap mencengkeram. Kau Sari dengan tangan yang lain, ayah. Rizky bergumam dengan jelas mengejut. Hendra semakin mendekat dan menyentuh lembut tangan mungil anaknya. Hai, nak, kamu baik-baik saja. Rizky tersenyum lagi dan kali ini mencium tangan ayahnya. Seolah kehadiran Sari telah menenangkannya cukup untuk menerima kasih sayang Hendra juga. Siapa kamu? Tanya Hendra kepada Sari. Dengan suara penuh emosi Sari, Pak, saya bekerja di kebersihan. Saya ada di sini karena masalah pipa tadi. Hendra menatap anaknya yang benar-benar tenang, dipelukan seorang wanita yang baru saja ia kenal dan mengambil sebuah keputusan yang akan mengubah hidup mereka semua. Hendra tidak bisa mengalihkan pandangannya dari pemandangan itu. Anaknya yang telah menolak semua orang selama berbulan-bulan sedang meringkuk dipelukan seorang petugas kebersihan. Seolah itu adalah hal yang paling wajar di dunia. Rizky bermain dengan jari-jari Sari dan tersenyum. Sesuatu yang sudah begitu lama tidak dilihat Hendra hingga ia sudah lupa betapa indahnya itu. Kamu punya pengalaman dengan anak-anak? Tanya Hendra sambil semakin mendekat. Saya pernah menjaga beberapa anak tetangga waktu masih kecil. Jawab Sari. Mengayun Rizky perlahan. Tapi saya belum pernah bekerja sebagai pengasuh profesional. Pengasuh yang dikontrak itu berdiri di sana, jelas tidak nyaman dengan situasi ini. Pak Hendra, mungkin saya sebaiknya pergi. Bocah ini jelas lebih. Hendra menatap wanita yang telah berjanji merawat anaknya dan merasa marah. Ia ada di sana hanya demi uang, tanpa kasih sayang tulus sedikit pun untuk Rizky. Silakan pergi. Tugasmu sudah selesai di sini. Pengasuh itu tidak membuang waktu. Mengambil tasnya dan keluar dari kamar. Tanpa menoleh ke belakang. Hendra bisa mendengar langkah kakinya di koridor. Hingga ia keluar dari apartemen. Pak, saya perlu melanjutkan pekerjaan saya. Kata Sari pelan, berusaha tidak membangunkan Rizky yang sedang mengantuk di pelukannya. Masih ada air yang harus dibersihkan. Lupakan airnya. Jawab. Hendra mengambil keputusan yang tahu. Sudah, benar. Saya perlu bicara dengan kamu. Sari menatapnya dengan penasaran, namun tidak berkata apa-apa. Hendra menarik kursi dan duduk di hadapannya. Anakku tidak mau menerima siapapun. Sejak ibunya meninggal, saya sudah mempekerjakan 9 pengasuh yang berbeda. Semuanya dengan referensi dan latar belakang pendidikan yang sangat baik. Tidak ada yang berhasil membangun koneksi dengannya. Mungkin dia hanya butuh waktu untuk terbiasa. Saran. Bukan hanya itu. Dia menolak saya juga. Rizky hanya menangis ketika saya ada di dekatnya. Saya sudah mulai berpikir dia membenci saya. Sari menatap bocah yang tidur di pelukannya. Dia tidak membenci Bapak. Anak seusia ini tidak tahu apa itu kebencian. Dia sedang menderita dan tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Bagaimana kamu bisa yakin? Karena saya pernah mengalami hal yang sama waktu kecil. Ayah saya pergi ketika saya berusia 3 tahun dan ibu saya harus bekerja seharian untuk menghidupi kami. Saya dititipkan ke tetangga yang merawat saya hanya karena ibu saya membayar mereka. Mereka tidak memberikan kasih sayang yang tulus. Hendra mendengarkan setiap kata dengan penuh perhatian dan bagaimana kamu bisa melewatinya, Ibu? Saya selalu pulang ke rumah dan
memberikan banyak cinta. Beliau menggantikan waktu yang hilang dengan membuat saya merasa istimewa dan dicintai. Itulah yang Rizky butuhkan. Seseorang yang benar-benar mencintainya. Bukan sekadar menjalankan kewajiban. Saya mencintai anak saya lebih dari apapun di dunia ini, kata Hendra dengan suara bergetar. Saya tahu Bapak mencintainya, tapi mungkin Bapak sedang mencoba menunjukkan cinta itu dengan cara yang kurang tepat. Anak kecil butuh merasa aman terlebih dahulu. Hendra terdiam beberapa menit mengamati Rizky yang tidur tenang di pelukan Sari. Ini adalah pertama kalinya dalam berbulan-bulan ia melihat anaknya serileks ini. Sari, saya ingin membuat sebuah tawaran untuk kamu, katanya. Saya ingin kamu bekerja sebagai pengasuh Rizky. Sari menatapnya, terkejut. Pak, saya tidak punya kualifikasi untuk itu. Saya petugas kebersihan. Tim HRD, saya sudah gagal 9 kali mencoba menemukan. Anakku memilih kamu. Itu jauh lebih berharga dari diploma manapun. Tapi saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan kebersihan saya. Saya butuh uang untuk saya akan membayar kamu 3 kali lipat dari yang kamu terima di perusahaan kebersihan. Hendra memotong. Dan jika kamu mau mulai hari ini juga, saya akan menanggung seluruh biaya pengobatan ibumu secara pribadi di rumah sakit terbaik di Jakarta saat terperangkap. Bagaimana Bapak tahu tentang ibu saya? Bu Ratna yang cerita bahwa kamu selalu pergi langsung dari kerja ke rumah sakit. Tidak sulit untuk mencari tahu sisanya. Pak, Hendra ini sangat dermawan sekali. Tapi tidak hanya itu. Hendra memotong. Anakku membutuhkan kamu dan kamu membutuhkan uang untuk menyelamatkan ibumu. Ini adalah pertukaran yang adil. Sari menatap Rizky yang tidur di pelukannya. Bocah itu benar-benar tenang. Salah satu tangan mungilnya menggenggam jarinya, seolah ia tahu bahwa ia aman bersamanya. Bapak yakin ingin seseorang seperti saya yang merawat anak Bapak? Saya tinggal di kawasan yang sederhana, tidak punya pendidikan universitas, tidak bisa berbahasa Inggris. Kamu tahu cara mencintai anak yang sedang menderita? Itulah yang penting, jawab Hendra dengan tulus. Rizky kehilangan ibunya dan membutuhkan seseorang yang membuatnya merasa dicintai lagi. Pengasuh yang saya pekerjakan punya ijazah, tapi tidak ada yang punya hati. Sari merasakan matanya mulai berkaca-kaca. Tawaran itu jauh melebihi apa yang pernah ia impikan. Artinya, ia bisa menyelamatkan nyawa ibunya dan masih punya pekerjaan yang benar-benar berarti. Saya terima bisiknya. Saya akan merawat Rizky seperti anak saya sendiri. Hendra tersenyum untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Kalau begitu sudah diputuskan, kamu mulai sekarang. Di minggu berlalu sejak Sari mulai merawat Rizky dan perubahannya sungguh luar biasa. Bocah yang sebelumnya menghabiskan hari dengan menangis kini tertawa, bermain dan memanggil Sari dengan penuh sayang. Sebagai Kak Ari, rumah itu kembali dipenuhi kehidupan. Hendra sedang di ruang kerjanya ketika mendengar tawa-tawa yang berasal dari taman. Dari jendela, ia bisa melihat Sari berlarian mengejar Rizky di atas rumput. Sementara bocah itu terbahak-bahak dan berusaha melarikan diri dalam permainan. Rizky berteriak sambil mengulurkan kedua tangan mungilnya ke arahnya ketika berhasil ditangkap. Ketangkap kamu, si nakal kecil, dikata Sari. Mengangkatnya ke udara dan berputar bersasamanya. Sekarang, kamu jadi tawanan saya. Rizky tertawa begitu lepas hingga Hendra merasakan hatinya menghangat. Sudah lama ia tidak melihat anaknya sebahagia ini. Lebih dari itu,
Sudah lama ia sendiri tidak merasa seringan ini. Bel pintu utama berbunyi. Dan Bu Ratna pergi membukanya. Hendra mendengar suara-suara di lobi masuk dan langsung mengenali salah satunya. Perutnya mengerut karena cemas. Pak Hendra, Pak Baskoro ada di sini. Bu Ratna mengumumkan di pintu ruang kerja. Hendra menghela napas. Baskoro adalah kakak Lestari, almarhum istrinya, dan wali amanat dana perwalian Rizky, seorang pria berusia taruh tahun, pengacara, sukses dan sangat protektif terhadap Keponakannya. suruh dia masuk. Baskoro muncul di pintu beberapa detik kemudian. Ia seorang pria tinggi dan elegan, selalu berpakaian sempurna. Namun, ini wajahnya serius dan khawatir. Hendra, kita perlu bicara. Tanpa basa-basi. Tentu Baskoro, silakan. Duduk. Mau minum sesuatu? Tidak. Terima kasih. Saya kesini untuk bicara soal Rizky. Hendra bersandar di kursinya. Bersiap untuk apa yang akan datang. Ia sudah mengenal Baskoro selama 15 tahun dan tahu bahwa ia hanya muncul ketika ada sesuatu yang sangat mengganggunya. Ada apa dengan Rizky? Dia baik-baik saja, bahkan lebih bahagia dari sebelumnya sejak Lestari meninggal. Justru itulah yang ingin saya bicarakan, kata Baskoro, menyilangkan kakinya dan mengambil postur pengacaranya. Saya dengar kamu mempekerjakan pengasuh baru. Benar. Dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah saya ambil dalam waktu yang lama. Baskoro melirik ke arah jendela dan melihat Sari bermain bersama Rizky di taman. Ekspresinya semakin serius. Seorang petugas kebersihan. Hendra, kamu menyerahkan pewaris keluarga ini kepada seorang petugas kebersihan. Saya menyerahkan anak saya kepada seorang wanita yang mencintainya. Pekerjaan sebelumnya tidak ada kaitannya. Tentu saja ada kaitannya. Baskoro meninggikan suara. Rizky adalah masa depan keluarga ini. Dia akan mewarisi sebuah kerajaan yang dibangun selama puluhan tahun. Dia tidak bisa diasuh oleh sembarang orang. Hendra merasakan amarah tumbuh namun menahan diri. Sari bukan sembarang. Dia berhasil membuat anakku. Dia berhasil membuat saya diterima sebagai ayah. Itu jauh lebih berharga dari semua ijazah di dunia. Hendra, saya mengerti kamu. Bersyukur karena dia membantu Rizek, tapi pikirkanlah masa depan. Pendidikan seperti apa yang bisa diberikan wanita itu kepadanya? Nilai-nilai apa yang akan ia ajarkan? Nilai-nilai cinta dan kasih sayang yang justru itulah yang ia butuhkan sekarang. Baskoro berdiri dan mulai berjalan-jalan di sekitar ruangan. Kamu tidak berpikir jernih. Kamu membiarkan rasa syukur mengaburkan penilaianmu. Penilaian saya sangat jernih. Anakku menolak seluruh dunia sampai Sari muncul. Sekarang dia anak yang normal dan bahagia. Dan kamu pikir Lestari akan menyetujui ini? Tanya Baskoro. Suaranya semakin keras. Adik, saya bermimpi melihat Rizky tumbuh dikelilingi pengaruh terbaik pendidikan. Terbaik, bukan diasuh oleh perempuan dari kampung yang bahkan susah membaca. Hendra berdiri dengan cepat. Jangan bicara tentang Lestari seolah kamu tahu apa yang akan dia pikirkan. Dan jangan hina Sari di rumah saya. Maaf kalau saya tapi sih saya khawatir. Rizky adalah keponakan saya dan juga tanggung jawab hukum saya sebagai wali amanat dananya. Rizky adalah anak saya sebelum menjadi keponakanmu. Hendra membalas dengan tegas. Saat itu pintu terbuka dan Sari masuk menggendong Rizky yang basah, keringat dan gembira setelah bermain di taman. Maaf mengganggu, Pak. Rizky haus dan minta air, kata Sari. Berhenti ketika melihat Hendra tidak sendirian. Tentu Sari. Ambilkan dia air. Dingin di dapur. Rizky menatap Baskoro dengan penasaran. Ia sudah beberapa kali bertemu pamannya, namun selalu merasa malu di hadapannya. Hai Rizky, kata
Baskoro sambil memaksakan senyum. Apa kabar, keponakan? Rizky bersembunyi di leher Sari dan bergumam pelan. Sari, rumah adalah malaikat saya. Ayo kita ambil air untuk kamu, kata Sari sambil mencium kepala. Bocah itu. Baskoro mengamati interaksi itu dengan seksama. Ia melihat bagaimana Rizky menempel pada Sari, bagaimana ia menciumnya dengan penuh sayang. Bagaimana Sari memperlakukannya dengan kelembutan yang tulus, dan itu semakin membuatnya tidak nyaman. Ketika Sari pergi bersama Rizky, Baskoro berbalik ke arah Hendra. Kamu lihat bagaimana dia bersikap terhadap saya. Rizky hampir tidak mengenali saya. Saya pamannya. Tapi dia lebih memilih wanita itu karena dia menghabiskan seluruh hari bersamanya. Baskoro, wajar kalau dia lebih dekat dengan orang yang merawatnya. Justru itulah yang membuat saya khawatir. Dia sedang menghapus kenangan tentang Lestari, mengambil tempat yang seharusnya menjadi tempat suci. Hendra marah. Sari tidak menghapus apapun. Dia membantu anakku untuk hidup kembali. Bagaimana kalau dia punya niat bunyi? Bagaimana kalau dia tertarik pada kekayaanmu? Sari tidak seperti itu. Dia orang yang jujur dan berintegritas. Hendra, Kamu terlalu naif. Seorang wanita miskin cantik merawat pria kaya yang sudah janda ini adalah kisah paling klise di dunia. Cukup. Hendra memukul meja dengan kepalan tangannya. Saya tidak akan mendengarkan kamu mencemarkan nama wanita yang hanya berbuat baik untuk keluarga Saisa. Baskoro menarik napas panjang berusaha menenangkan diri. Maaf, Hendra, saya tidak mau bertengkar denganmu. Saya hanya khawatir dengan masa depan Rizek. Masa depan Rizky sudah. Dia punya ayah yang mencintainya dan sekarang ada seseorang yang merawatnya dengan penuh kasih. Itu semua yang dibutuhkan seorang anak. Semoga kamu benar, kata Baskoro sambil mengambil jasnya. Tapi saya akan terus memantau situasi ini. Kalau ada sesuatu yang menurut saya tidak beres, saya akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi Rizky. Tenang saja, tidak ada yang salah di sini. Baskoro pergi tanpa berpamitan, meninggalkan Hendra dengan perasaan tidak enak. Ia cukup mengenal ipar itu untuk tahu bahwa ia tidak akan mudah menyerah dan itu membuatnya lebih khawatir dari yang ingin ia akui. Minggu setelah kunjungan Baskoro, Hendra sedang sarapan ketika ponselnya mulai berdering terus-menerus. Itu adalah Wati, asisten pribadinya. Dan dari nadanya sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi. Pak Hendra. Bapak perlu lihat berita sekarang, kata Wati begitu ia mengangkat telepon. Sini sudah ada di media sosial dan portal gosip. Apa yang ada di media sosial? Foto-foto Bapak bersama Sari dan Rizky. Judulnya sangat buruk sekali. Hendra merasakan perutnya terbalik. Foto apa? Judul apa? Dari jalan-jalan yang kalian lakukan di taman kemarin, seseorang memotret kalian bertiga bersama dan menciptakan cerita yang mengerikan. Hendra teringat jalan-jalan itu. Itu adalah pertama kalinya ia keluar bersama Rizky sejak Lestari meninggal. Sari menyarankan bahwa akan baik bagi bocah itu untuk menghirup udara segar dan Hendra setuju untuk ikut. Rizky tampak bersemangat berlarian di atas rumput sementara mereka berdua mengobrol tentang hal-hal sederhana dalam kehidupan. Kirimkan linknya sekarang, pinta Hendra sudah berjalan menuju komputer. Dalam beberapa menit, beritanya sudah ada di layar. Judulnya bahkan lebih buruk dari yang Wati katakan. Penipu ember, duda kawasan. Sudirman tukar duka dengan petugas si miliarder taruh pewaris.
dalam bahaya dengan pengasuh tidak berkualifikasi. Cinta yang bermula dari foto-foto itu memperlihatkan Hendra, Sari, dan Rizky di taman. Dalam salah satunya, Hendra sedang tertawa mendengar sesuatu yang Sari katakan. Dalam foto lainnya, Sari sedang menggendong Rizky sementara Hendra memandang mereka sambil. Bagi yang tidak tahu situasinya, itu bisa terlihat seperti pasangan yang sedang jatuh cinta dengan anaknya. Namun, yang paling buruk adalah isi beritanya. Sumber-sumber anonim menyebut Sari lalai dan hanya mengincar uang, bahwa ia membahayakan anak itu dan telah merayu majikannya yang sedang rentan. Salah satunya bahkan mengisyaratkan bahwa Hendra sedang mengkhianati kenangan almarhum istrinya. Dasar kurang ajar. Gumam Hendra menyadari hanya ada satu orang yang bisa mendalangi semua ini. Sari masuk ke ruangan itu saat itu, juga menggendong Rizky yang baru saja bangun. Pak Hendra, katanya, menyadari ia tampak tegang. Ada sesuatu yang terjadi. Komputernya dengan cepat. Tidak, semuanya baik-baik saja. Rizky tidur nyenyak. Ayah. Rizky mengulurkan kedua tangan mungilnya ke arah ayahnya yang menggendongnya dengan penuh kasih sayang. Selamat pagi nak. Tidur nyenyak. Ponsel Hendra berbunyi lagi. Itu adalah Pak Gunawan, Presiden Dewan Komisaris Citadel Investama, perusahaannya. Hendra, kita perlu bicara segera. Bisa ke sini sekarang, Pak Gunawan. Saya sedang bersama anak saya. Justru tentang itulah kita perlu bicara. Ini sedang menjadi skandal publik dan mempengaruhi saham perusahaan. Hendra menghela napas. Saya akan ke sana. Ia menutup telepon dan menatap Sari yang memandangnya khawatir. Saya perlu menyelesaikan beberapa masalah di. Kamu bisa baik-baik saja di sini bersama Rizky. Tapi, Bapak Kelihatan. gugup. Bapak yakin semuanya baik-baik saja? Baik, saya kembali untuk makan siang. Hendra mencium Rizky dan pergi. Tahu bahwa ia sedang berbohong. Tidak ada yang baik-baik saja dan keadaan akan segera menjadi jauh lebih buruk. Di kantor, Pak Gunawan tidak membuang waktu untuk basa-basi. Apa yang sedang terjadi ini? Para investor menelepon khawatir dengan citra publik Bapak. Beberapa bahkan mengancam akan menarik dananya. Pak Gunawan ini konyol sekali. Kehidupan pribadi saya tidak ada hubungannya dengan bisnis. Ada hubungannya ketika Bapak adalah wajah perusahaan ini. Citra Bapak langsung mempengaruhi hasil kita. Pak Gunawan menunjukkan tablet berisi berita-berita itu. Lihat ini. Miliarder tidak bertanggung jawab membahayakan pewaris. Duda gantikan istri yang sudah mati dengan petugas kebersihan yang hanya mengincar uang. Ini sangat buruk untuk reputasi kita. Ini semua kebohongan, Pak Gunawan. Sari adalah orang yang luar biasa dan melakukan pekerjaan yang sangat baik dengan Rizky. Tidak peduli apakah itu kebohongan, yang penting adalah persepsi publik. Dan persepsinya adalah Bapak sedang bertindak tidak bertanggung jawab. Hendra merasakan amarah tumbuh. Anakku hampir mati. Kesedihan dan wanita itu menyelamatkannya. Saya tidak akan memecatnya hanya karena gosip Hendra. Berpikirlah secara rasional. Bapak bisa mencari pengasuh lain yang punya kredensial yang tepat sehingga tidak menimbulkan spekulasi seperti ini. Rizky tidak mau menerima pengasuh lain. Saya sudah mencoba sebelum. Kalau begitu, rekrut pengasuh dari luar negeri, pengasuh bersertifikat internasional. Terserah siapapun yang profilnya sesuai untuk keluarga ini. Ponsel Hendra berbunyi. Itu adalah pengacara keluarga. Hendra, kita punya masalah serius.
Baskoro mengajukan gugatan ke pengadilan, mempertanyakan kemampuan Bapak dalam merawat Rizky. Dia menuduh kelalaian dan perilaku yang tidak pantas. Hendra merasakan dunianya. Shu. Dia melakukan apa? Gugatan darurat yang meminta peninjauan hak asuh Rizky. Dia punya foto-foto dan pernyataan dari orang-orang yang mengatakan Bapak membahayakan anak itu. Orang-orang apa? Pernyataan apa? Beberapa mantan pengasuh yang Bapak pecat. Mereka mengatakan bahwa Rizky adalah anak yang normal sampai Bapak mempekerjakan petugas kebersihan yang tidak berkualifikasi itu. Telepon dan menatap Pak Gunawan yang sudah mendengar seluruh percakapan. Sekarang Bapak mengerti betapa seriusnya situasi ini, tanya Pak Gunawan. Bapak perlu memecat wanita itu hari ini juga. Kalau Bapak ingin mempertahankan hak asuh anak Bapak. Hendra tahu Pak Gunawan benar. Namun pikiran untuk menyuruh Sari pergi membuatnya putus asa bagaimana menjelaskan kepada Rizky bahwa orang yang paling ia cintai di dunia ini sudah pergi lagi, namun bagaimana bisa ia mengambil risiko kehilangan hak asuh atas anaknya sendiri? Hendra tiba di rumah siang hari dengan hati yang berat. Sepanjang perjalanan, ia memikirkan percakapan dengan Pak Gunawan dan telepon dari pengacara. Kata-kata gugatan darurat dan peninjauan hak asuh berputar-putar di kepalanya seperti mimpi buruk. Ketika masuk ke ruang tamu, ia menemukan Sari bermain bersama Rizky di atas karpet. Mereka sedang membangun menara dengan balok-balok warna-warni, dan bocah itu tertawa setiap kali menara itu roboh. Ayah Rizky berteriak ketika melihatnya berlari ke pelukannya. Hendra menggendongnya dan merasakan nyeri di dadanya. Bagaimana menjelaskan kepada anak itu bahwa ia akan segera kehilangan satu lagi orang penting dalam hidupnya? Pak Hendra. Makan siang sudah siap, kata Sari sambil berdiri dan membereskan mainan. Rizky makan dengan lahap hari ini, bahkan minta tambah sup. Bagus sekali, jawab Hendra tanpa antusias. Sari menatapnya dengan seksama. Bapak kelihatan khawatir. Masalah di kantor serius ya? Hendra meletakkan Rizky di lantai dan bocah itu kembali bermain dengan balok-baloknya. Sari, kita perlu bicara. Ini penting. Nada serius Hendra membuat Sari waspada. Tentu Bapak mau saya tidurkan Rizky dulu? Tidak. Biarkan dia bermain. Silakan. Sari duduk di sofa dengan tangan terlipat di pangkuannya. Menunggu. Hendra mulai berjalan-jalan di sekitar ruangan. Berusaha menemukan kata-kata yang tepat. Sari, ingat. Ipar almarhum istri saya, Baskoro. Ingat. Bapak itu yang datang ke sini beberapa minggu lalu. Dia mengajukan gugatan ke pengadilan, mempertanyakan kemampuan saya dalam merawat Rizky. Sari pucat pasi. Maksudnya bagaimana? Dia menuduh bahwa saya lalai, bahwa saya membahayakan Rizky dengan membiarkannya dalam perawatan orang yang tidak memiliki kualifikasi yang memadai. Tapi itu bohong. Rizky tidak pernah mendapat perawatan sebaik ini. Saya tahu itu, dan kamu tahu itu. Tapi Baskoro berhasil mendapatkan kesaksian dari beberapa mantan pengasuh yang mengatakan Rizky adalah anak yang normal sampai saya mempekerjakan kamu. Sari berdiri dengan gelisah. Bagaimana mereka bisa mengatakan hal itu? Mereka sendiri yang pergi dari sini karena tidak sanggup menghadapinya. Foto-foto kita juga sudah muncul di internet dari jalan-jalan yang kita lakukan kemarin di taman. Iya, foto. Apa? Kita tidak melakukan hal yang salah. Hendra mengambil ponsel dan menunjukkan judul-judul berita itu kepada Sari. Sari membaca setiap judulnya. Matanya mulai berlinang air mata. Mereka bilang saya penipu. Bisiknya bahwa saya tertarik pada uang Bapak. Saya tahu itu tidak benar, Sari.
Tapi media tidak peduli dengan Rizky berhenti bermain dan menatap Sari, menyadari ia sedang bersedih. Ia berdiri dan mendekatinya, meletakkan tangan mungilnya di lututnya. Kak Ari sedih? Tanyanya dengan suaranya yang manis. Sari membungkuk dan menggendong bocah itu, berusaha menyembunyikan air matanya. Tidak, sayang. Kak Ari tidak sedih, tapi Rizky tidak yakin. Ia mencium pipinya dan berkata, Kak Ari, jangan pergi. Rizky, sayang Kak Ari. Hendra merasakan hatinya hancur, berkeping-keping. Sari, pengacara saya, sudah sangat jelas. Agar saya punya kesempatan mempertahankan hak asuh Siki, saya perlu terlihat sebagai ayah yang stabil dan bertanggung jawab. Dan saya membuat Bapak terlihat tidak bertanggung jawab. Sari melanjutkan kalimat itu dengan suara bergetar. Bukan itu maksudnya. Memang begitu, Pak Hendra. Saya mengerti. Seorang petugas kebersihan yang miskin tidak pantas merawat pewaris keluarga ini. Kamu tak, saya tidak berpikir seperti itu. Tapi dunia berpikir demikian dan itu sedang mempertaruhkan hak asuh Rizky Hendra. Berhenti di hadapannya. Sari, ini adalah keputusan paling sulit dalam hidup saya. Kamu menyelamatkan anak saya. Menyelamatkan keluarga kita. Tapi kalau saya kehilangan hak asuh Rizky kepada Baskoro, Bapak tidak akan pernah bisa melihat anak Bapak lagi. Sari menyelesaikan kalimatnya. Saya mengerti, Pak Hendra. Sungguh mengerti. Rizky memandang bergantian dari satu ke yang lain, merasakan ketegangan di udara. Meski tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Berapa lama waktu yang saya punya? Tanya Sari berusaha mempertahankan suaranya agar tetap tenang. Sidangnya minggu depan. Pengacara saya bilang akan lebih baik kalau kamu sudah tidak ada di sini. Ketika hakim melakukan penyelidikan, Sari mengangguk dan mencium kepala. Rizky, baik, saya akan membereskan barang-barang saya. Sari, kamu akan mendapat pesangon yang besar dan tas pengobatan ibumu akan terus dibayar olehku apapun yang terjadi. Terima kasih, katanya sederhana. Hendra mendekat. Bagaimana kita jelaskan kepada Pri? Biar saya yang urus. Saya akan mengarang sesuatu yang bisa dia mengerti. Sari berdiri dengan Rizky di gendongannya dan berjalan menuju kamar. Hendra berdiri di sana, merasa menjadi ayah paling buruk di dunia. Ia sedang mengorbankan kebahagiaan anaknya demi tidak kehilangan hak untuk membesarkannya. Dari kamar, ia mendengar suara lembut Sari menjelaskan kepada Rizky bahwa ia perlu pergi untuk merawat neneknya yang sakit, namun akan segera kembali. Bocah itu sedikit merenggek, namun menerima penjelasan itu. Hendra tahu itu adalah kebohongan. Sari tidak akan pernah kembali dan Rizky akan butuh waktu yang sangat lama untuk memahami mengapa satu lagi orang yang ia cintai telah menghilang dari hidupnya. Hari berlalu sejak Sari pergi dan rumah keluarga Hendra kembali menjadi tempat yang sunyi dan menyedihkan. Riz semenangis, terus-menerus menanyakan Kak Ari dan menolak untuk makan. Hendra sudah stay mempekerjakan pengasuh baru lulusan sarjana PhD dengan referensi yang sangat baik. Namun, bocah itu menolaknya. Sama sekali. Di mana, Kak Ari? Rizky bertanya puluhan kali sehari. Mata kecilnya merah karena terlalu banyak menangis. Kak Ari pergi merawat neneknya. Ingat, tapi sebentar lagi dia kembali. Hendra berbohong, merasakan hatinya hancur setiap kali melihat keputusasaan anaknya. Di rumah sakit, Sari menghabiskan hari-harinya di sisi ibunya yang kondisinya memburuk sejak ia berhenti bekerja. Uang pesangon yang diberikan Hendra menutup biaya pengobatan. Namun, Sari tahu itu tidak akan bertahan selamanya. Dan tanpa ia tidak tahu bagaimana ia
akan terus membayar obat-obatan. Anakku, kamu sangat kurus. Kata ibu. Sumiati dari ranjang rumah sakit. Kamu makan dengan benar. Makan, Bu. Jangan khawatirkan saya. Lalu pekerjaan mengasuh itu. Bagaimana keadaan bocah? Itu, Sari merasakan matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak pernah menceritakan kepada ibunya apa yang sebenarnya terjadi. Dia baik-baik saja, Bu. Tumbuh besar dan belajar hal-hal baru. Kamu membicarakannya dengan begitu penuh kasih. Sayang, sepertinya kamu sudah benar-benar menyayanginya. Iya, saya menyayanginya. Rizky adalah bocah yang istimewa. Pada pagi hari sidang, Hendra merasa gugup seperti tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Pengacaranya Pak Sarif sudah menyiapkan pembelaan yang kuat. Namun keduanya tahu situasinya rumit. Ingat, Hendra, tetap tenang dan jawab hanya apa yang ditanyakan. Jangan terpancing dengan bas koso. Seprovokatiflah dia. Saya sudah siap, jawab Hendra. Meski tidak merasa demikian, ruang pengadilan penuh. Baskoro datang membawa 2 pengacara dan setumpuk dokumen. Di sisi lain, Hendra hanya ditemani Pak Arif. Yang mulia, Hakim Baskoro memulai ketika dipanggil untuk berbicara. Saya datang ke sini hari ini karena khawatir dengan kesejahteraan keponakan saya Rizik. Sejak kematian adik perempuan saya mengamati dengan keprihatinan yang semakin besar keputusan-keputusan tidak bertanggung jawab dari ipar saya. Hendra mengepalkan tinjunya, namun menahan diri. Keputusan yang paling parah adalah mempekerjakan seorang petugas kebersihan yang sama sekali tidak berkualifikasi untuk merawat anak yang baru berusia tahun. Seorang perempuan dari kawasan kumuh tanpa pendidikan yang memadai, tanpa pengetahuan pertolongan pertama, tanpa persiapan apapun untuk merawat pewaris salah satu keluarga terpenting di Jakarta. Yang mulia Pak Arif berdiri. Saya ingin mengingatkan bahwa biarkan Pak Baskoro selesai dulu, kata hakim. Sebagaimana dibuktikan oleh kesaksian para pengasuh sebelumnya, Baskoro Rizky adalah anak yang normal yang hanya merindukan ibunya. Namun setelah wanita itu datang, menjadi bergantung padanya secara tidak sehat, menolak orang-orang yang berkualifikasi. Hendra merasakan amarah tumbuh, namun menarik napas dalam-dalam. Selain itu, foto-foto yang beredar di media menunjukkan ipar saya dalam situasi yang tidak pantas dengan karyawan tersebut, mengisyaratkan hubungan yang melampaui batas profesional. Ini merusak pembentukan moral Rizky. Itu bohong. Hendra tidak bisa menahan diri. Pak Hendra, mohon. Hakim memperingatkan. Baskoro tersenyum puas. Yang mulia hakim, saya agar hak asuh Rizky dipindahkan kepada saya yang dapat memberikan stabilitas dan pendidikan yang layak untuknya. Ketika giliran pembelaan tiba, Pak Arif berdiri dengan tenang. Sebelum apapun saya ingin memanggil seorang saksi yang dapat menjelaskan banyak hal tentang perkara ini. Saksi? Siapa? Bu Dewi, kepala perawat RS Medistra. Hendra menatap pengacaranya dengan terkejut. Ia tidak tahu bahwa saksi ini telah dipanggil. Seorang wanita berusia sekitar 60 tahun masuk ke ruang sidang dan mengucapkan sumpah. Bu Dewi. Pak Arif memulai. Apakah Ibu mengenal Pak Baskoro? Saya kenal, ya. Dalam keadaan apa? Dia menemui saya 2 minggu lalu dengan tawaran yang sangat aneh. Baskoro pucat pasi. Tawaran seperti apa? Dia menawarkan uang kepada saya untuk berbohong tentang Sari. Mengatakan bahwa ia telah menelantarkan ibunya yang sakit di rumah sakit. Sebuah bisikan bergema di seluruh ruang sidang. Dan apa jawaban ibu? Bahwa saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Sari adalah salah satu anak paling
berbakti yang pernah saya lihat. Dia datang setiap hari merawat ibunya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Tidak pernah absen dari satu jadwal kontrol medis. Pak Baskoro mengatakan, mengapa dia menginginkan informasi palsu tersebut. Dia bilang perlu membuktikan bahwa Sari adalah orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyingkirkannya dari keponakannya. Hendra menatap Baskoro yang tampak jelas sangat gugup. Masih ada lagi, Bu. Ada. Sari pernah bercerita kepada saya tentang pekerjaannya sebagai pengasuh. Dia berbicara tentang bocah Rizky dengan begitu banyak cinta hingga terasa seperti anaknya sendiri. Katanya ia belum pernah melihat anak yang sepenyayang dan sepintar itu. Hakim menatap Baskoro dengan tatapan tegas. Pak Baskoro, ada penjelasan untuk ini? Baskoro mencoba menjawab, namun gagap. Saya hanya berusaha melindungi keponakan saya dengan mencoba menyuap saksi untuk menghasilkan bukti palsu. Bukan begitu maksudnya. Hakim mengetuk. Pak Baskoro, saya menolak gugatan Anda. Tidak hanya itu, saya memerintahkan penyelidikan atas dugaan percobaan penyuapan. Hendra merasakan lega yang luar biasa, namun masih ada sesuatu yang perlu ia lakukan dengan segera. Hendra bahkan tidak menunggu hakim meninggalkan ruangan. Begitu sidang ditutup, ia berlari keluar. Pengadilan menelepon Wati sementara masih berada di tangga. Wati perlu cari tahu di rumah sakit mana Ibu Sari. Ibu Sumiati ini mendesak. Sudah saya temukan. RS Medistra kamar 2 Tor. Hendra masuk ke subtip dalam mobil dan berkendara seperti tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Sepanjang perjalanan ia memikirkan apa yang akan ia katakan kepada Sari. Bagaimana meminta maaf karena telah meragukannya. Bagaimana menjelaskan bahwa ia telah menjadi pengecut. Namun yang paling ia pikirkan adalah Rizky yang tidak berhenti menangis sejak Sari pergi. Bocah itu tidak makan dengan benar, tidak mau bermain, hanya terus mengulang. Syak Ari. Syak Ari sepanjang hari tiba di rumah sakit. Hendra berlari menyusuri koridor hingga menemukan kamar dia fototas. Melalui kaca pintu, ia melihat Sari duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan seorang wanita kurus yang tampak sedang tidur. Hendra mengetuk pintu pelan dan masuk. Sari menatapnya. Pak Hendra, ada apa Bapak ke sini? Bagaimana sidangnya? Kita menang, kata Hendra dengan napas terengah-engah. Baskoro terbongkar. Hakim menolak gugatannya. Sari berdiri dengan bingung. Terbongkar bagaimana? Dia mencoba menyuap kepala perawat agar berbohong tentang kamu. Mengatakan bahwa kamu telah menelantarkan ibumu. Sungguh kejam. Dia bisik Sari. Sari, saya kesini untuk meminta maaf dan memohon agar kamu balik. Pak Hendra, tolong biarkan saya bicara. Saya adalah seseorang pengecut. Seharusnya saya berjuang untukmu sejak awal. Seharusnya saya menghadapi Baskoro dan seluruh media. Sari menundukkan matanya. Bapak melakukan apa yang Bapak pikir terbaik untuk Rizky. Tidak. Saya melakukan apa yang paling mudah untuk saya sendiri. Dan dalam prosesnya saya menyakiti dua orang yang paling saya cintai di dunia ini. Sari menatapnya terkejut. Dua orang. Hendra mendekat. Sari, dalam tria. Bulan kamu tidak hanya menyelamatkan saya, kamu juga menyelamatkan saya. Mengajarkan saya menjadi ayah kembali. Menunjukkan kepada saya bahwa masih mungkin untuk bahagia. Pak Hendra, dan saya jatuh cinta padamu. Ia akhirnya berkata, bukan sebagai majikan dan karyawan, tapi sebagai seorang pria dan wanita sebagai sebuah keluarga. Sari merasakan matanya mulai berkaca-kaca. Tapi kita berasal dari dunia yang berbeda. Tidak demikian. Kita adalah dua orang yang bertemu ketika paling membutuhkan satu sama lain. Saat itu,
Pintu terbuka dan sebuah suara yang familiar berteriak, "Kak Ari!" Itu adalah Rizky yang berhasil kabur dari pengasuh barunya di parkiran dan berlari naik, menyusul ayahnya. Bocah itu berlari ke arah Sari dan melemparkan dirinya ke pelukannya, menangis kegirangan. "Kak Kak Ari, kembalilah. Rizky kangen sekali sama Kak Ari." Sari menggendongnya dan menciumnya. Matanya sendiri membasahi wajah bocah itu. "Kak Ari juga kangen kamu sayang." Kangen banget. "Kak Ari, jangan pergi." Rizky tidak mau lagi. Sari menatap Hendra yang berdiri dengan mata berkaca-kaca menyaksikan pemandangan itu. Ini tergantung ayah. Hendra mendekat dan menyentuh lembut wajah Sari. "Pulanglah Sari, kembalilah menjadi keluarga kita yang sesungguhnya." Saat itu Ibu Sumiati membuka matanya. Ia terbangun karena suara-suara itu dan sedang mengamati pemandangan di depannya dengan senyum lemah. "Ibu," kata Sari sambil mendekati Ran, "ibu merasa bagaimana?" "Lebih baik sekarang setelah melihat kamu." "Tersenyum lagi?" jawab Ibu Sumiati dengan suara lemah. "Dan ini pasti Rizky yang terkenal itu." Rizky menatap nenek itu dengan penasaran dan melambaikan. "Hai nenek, Kak Ari. Ibu Sumiati tertawa pelan. "Hai, cucuku." Hendra mendekat keranjang. "Ibu Sumiati, saya, Hendra. Senang berkenalan." "Senang berkenalan juga. Terima kasih. Sudah merawat anak saya dengan sangat baik. Justru dialah yang merawat kami." Ibu Sumiati menatap putrinya lalu menatap Hendra. "Kalian saling mencintai, kan?" Sari tersipu merah. Namun Hendra menjawab tanpa ragu. "Saya mencintai putri ibu dan cucu ibu lebih dari apapun di dunia ini." "Kalau begitu, jangan buang-buang waktu lagi." Sumiati sambil menggenggam tangan putrinya. "Hidup terlalu singkat untuk menyanyiakan cinta ketika ia datang." Sari menatap ibunya lalu menatap Hendra. "Bu, tapi Pak Hendra adalah pria yang mencintai kamu dan yang kamu cintai juga." Ibu Sumiati memotong. "Aku bisa melihat itu di matamu, Nak. Itu adalah pancaran yang sama yang aku miliki ketika bertemu ayahmu." Hendra berlutut di sisi ranjang Ibu Sumiati masih menggendong Rizky di pelukannya. "Ibu Sumiati, saya berjanji akan merawat Sari dan mencintainya sepanjang sisa hidup saya. Dan saya sangat ingin ibu tinggal bersama kami ketika ibu sudah keluar dari rumah sakit." Hendra Sari berbisik, terharu. Rizky butuh neneknya di dekatnya. Hendra melanjutkan sambil menatap anaknya. "Dan saya ingin keluarga kita lengkapkan. Rizky, nenek ikut." "Ma." Rizky bertepuk tangan dengan semangat. Ibu Sumiati tersenyum dengan air mata di matanya. Akan menjadi "Kehormatan bagi saya untuk menjadi bagian dari keluarga ini." Bisa lagi menahan emosinya. "Hendra, apakah Bapak yakin? Benar-benar yakin? Ini yang Bapak inginkan?" "Saya tidak pernah merasa seyakin ini dalam hidup saya," jawab Hendra sambil menggenggam tangannya yang bebas. "Saya menikah dengan kamu, Sari. Saya ingin kita menjadi keluarga yang sesungguhnya." "Nikah!" Rizky berteriak sambil bertepuk tangan. "Kak Ari nikah sama ayah." Semua tertawa melihat semangat bocah itu. Sari menatap Hendra, menatap Rizky, dan menatap ibunya, lalu merasa bahwa akhirnya ia telah menemukan tempatnya di dunia ini. "Kalau begitu, ya," katanya pelan. "Ya, saya mau." Hendra menciumnya dengan lembut sementara Rizky bertepuk tangan dan Ibu Sumiati menangis bahagia. 2 bulan kemudian, Sari dan Hendra menikah dalam sebuah akad nikah yang sederhana dan intim di penthouse kawasan Sudirman. Ibu Sumiati, yang sudah
pulih dan tinggal bersama mereka adalah yang menyerahkan putrinya di pelaminan sederhana yang disiapkan di ruang tamu. Rizky menjadi pembawa cincin dengan bantal bludru biru di tangannya. Ayah, nikah sama Kak Ari. Ia berteriak ketika Hendra mencium sang mempelai wanita. Membuat semua tamu tertawa. Bu Ratna sudah menyiapkan makan malam istimewa. Dan keluarga kecil itu merayakannya hingga larut malam. Ketika Rizky akhirnya tertidur, kelelahan karena terlalu banyak bermain, Hendra dan Sari berdiri di balkon memandangi lampu-lampu Jakarta. Bisa percaya semua ini dimulai dari pipa yang bocor? Tanya Sari sambil bersandar dalam pelukan suaminya. Dimulai jauh sebelum itu, jawab Hendra sambil mencium rambutnya. Dimulai saat Rizky pertama kali menangis dan aku tidak tahu bagaimana menenangkannya. Takdir sedang menunggumu untuk muncul. Kalau Baskoro mencoba sesuatu lagi, bagaimana? Dia tidak akan hakim sudah sangat jelas tentang konsekuensi dari Apa yang dia lakukan? Selain itu, sekarang kita sudah menjadi keluarga resmi. Dia tidak punya hak hukum apapun lagi atas Rizky. Sari tersenyum dan berbalik untuk menatap Hendra. Aku cinta kamu, tahu tidak? Aku juga cinta kamu. Kamu dan Rizky adalah hadiah terbaik yang diberikan hidup kepadaku. Dari kamar mereka mendengar suara Rizky yang mengantuk. Kak Ari, ayah, kita di sini, sayang. Jawab Sari berjalan menuju kamar bersama Hendra. Rizky duduk di ranjang sambil menggosok matanya. Aku mimpi, Kak. Ari, pergi lagi. Itu hanya mimpi buruk. Nak, kata Hendra duduk di ranjang dan membelai rambut bocah itu. Kak, Ari akan pernah pergi lagi. Sekarang dia adalah keluarga kita untuk selamanya. Selamanya beneran. Selamanya beneran. Sari memastikan sambil mencium. Sekarang Kak Ari sudah jadi mama kamu yang sesungguhnya. Rizky tersenyum dan berbaring kembali. Menggenggam tangan Sari. Selamat malam, Mama, Kak Ari. Selamat malam, Ayah. Selamat malam, sayang. Mereka berdua mengucapkan bersama saat mereka menyaksikan Rizky tertidur kembali. Hendra dan Sari tahu bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang langka dan berharga. Sebuah kesempatan kedua untuk bahagia. Bayi yang dulu meludahi semua pengasuhnya telah menjadi Mak Komblang yang menyatukan dua jiwa yang kesepian dalam sebuah keluarga yang penuh cinta. Dan di penthouse kawasan Sudirman yang dulunya hanya dipenuhi kesedihan dan kehening, kini hadir tawa, canda dan keyakinan bahwa cinta sejati bisa mengalahkan segala rintangan. Tidak peduli dari mana ia datang atau bagaimana ia tiba kepada kita. Kisah sang miliarder yang menjanda, petugas kebersihan yang rendah hati, dan bayi yang tahu cara mengenali cinta sejati telah berakhir dengan cara yang paling indah. Dengan sebuah keluarga yang bersatu oleh hal yang benar-benar penting dalam kehidupan. Nah, bagaimana menurutmu tentang kisah ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kami sangat senang mendengar apa yang kamu pikirkan. Jangan lupa tekan tombol suka pada video ini untuk mendukung kami dan berlangganan channel kami. Sampai jumpa di kisah berikutnya.